Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat kita pelajari. Informasi penting tersebut dapat kita gali dan kita temukan. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut ini kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Sebelumnya kata tanya ini sudah kita pelajari di beberapa tema sebelumnya. Sekarang saya akan jelaskan kembali supaya kalian lebih fokus lagi dan lebih bisa memahaminya. Di sini ada kata tanya dan jawaban yang diharapkan. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Ini menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Lalu jawaban yang diharapkannya tentang pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Yang kedua, kata tanya siapa. Ini menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkannya ialah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga, kata tanya kapan. Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks, dan jawaban yang diharapkannya yaitu adalah jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Kata tanya yang keempat yaitu di mana. Ini menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkannya yaitu tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkannya ialah penyebab suatu peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Ini menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Jawaban yang diharapkannya yaitu adalah keadaan ataupun proses terjadinya peristiwa dalam teks tersebut. Bacalah teks berikut dengan saksama. Saluran listrik udara adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menghantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau lebih konduktor atau umumnya kelipatan 3 yang dipasang di menara atau tiang. Karena sebagian besar insulasi disediakan oleh udara, maka saluran listrik udara umumnya merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah besar. Menara untuk mendukung saluran listrik dapat dibuat dari kayu, baja, aluminium, beton, dan terkadang juga plastik yang diperkuat. Kabel pada saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium atau baik aluminium murni atau yang diperkuat baja ataupun juga material komposit seperti karbon dan fiber kaca. Walaupun kabel tembaga juga digunakan dalam saluran listrik tegangan menengah dan rendah. Tujuan utama dalam perancangan saluran listrik adalah untuk menjaga jarak yang cukup antara kabel dengan tanah sehingga menghindari kabel dari kontak yang berbahaya, namun tetap tidak menyulitkan dalam perawatan, serta tahan terhadap petir, salju, gempa bumi, dan potensi perusak lainnya. Itu merupakan teks dari eksplanasi. Perhatikan pertanyaan berikut ini, nak. Yang pertama adalah apa manfaat saluran listrik udara? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kabel saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium? Nah, ini nanya apa? Berarti tadi mengharapkan jawaban tentang pengertian dalam suatu hal. Ya, nak?
apa ini di sini manfaatnya. Saluran listrik udara ini memiliki manfaat. Kita cari dalam teks ini, ada tidak? Saluran listrik udara adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menghantarkan listrik ke tempat yang jauh. Nah, berarti manfaatnya di sini sudah kita temukan. Apa manfaat saluran listrik udara? Ini untuk menghantarkan listrik ke tempat yang jauh. Jelas ya, Nak? Kemudian yang kedua, mengapa kabel saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium? Ini menanyakan alasannya. Ada di paragraf kedua, kita lihat. Nah, kabel saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium. Ini, nah, kabel ya terbuat dari aluminium. Oke, kita cari di sini. Apa manfaatnya, nah? Tujuannya di sini kita lihat untuk apa? Menghindari atau dapat menghindarkan kabel dari kontak yang berbahaya. Jelas, Nak? Oke, kurang lebih seperti itulah cara kita menemukan informasi dalam teks eksplanasi dengan membuat kata tanyanya terlebih dahulu. Berikutnya muatan IPA tentang mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Pada pembelajaran 1, kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan juga pabrik. Besar jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Ini dia gambarnya, Nak. Nah, yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kemudian, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita sebut dengan SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Lalu, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Kemudian, energi listrik dari transformator tersebut terjadi penurunan tegangan diterima oleh gedung, perkantoran, dan juga rumah-rumah penduduk. Terkadang dalam menyalurkan energi listrik, kita dapat mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik. Oleh sebab itu, tempat-tempat tertentu biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.